Nona Jiang, aku juga tidak ingin menyakitimu. Tapi kau membuat keluarga Su kehilangan muka sepenuhnya. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Selama kau memberitahu kami, pria yang bersamamu, kau bisa menghindari beberapa penderitaan fisik. Apa yang harus dikatakan? Sudah kukatakan. Aku tidak punya. Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Kamu mau melakukan apa? Kamu memang keras kepala. Kenapa tidak sekalian saja beri aku kematian cepat? Bagaimanapun, penderitaan yang kualami sejak kecil tidak kurang dari ini. Kematian. Juga semacam kebebasan. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawamu. Anak muda. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apa kau tahu di mana ini? Aku beri kau 1 menit. Katakan padaku siapa yang memerintahmu. Dan aku bisa mengampuni nyawamu. Sungguh sombong. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengancamku. Sepertinya kau adalah pria itu, bukan? Tidak kenal takut. Kau punya keahlian. Sepertinya aku meremehkanmu. Kau punya 10 detik tersisa. 10, 9, 8. Waktu yang tepat. Lumpuhkan dia untukku. Sekarang giliranku kan. Berhenti. Kulihat kau di sini untuk kekasih ini, bukan? Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan mencekik lehernya. Sekumpulan orang tidak berguna. Kenapa kalian tidak cepat menjatuhkannya? Aku memberimu kesempatan. Kurasa kau hanya gila, bukan? Apa-apaan ini? Apa kau tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mengancamku? Bagaimana nasib mereka? Sekarang kau bisa memberitahuku. Siapa yang memerintahmu kan? Aku akan memberitahu. Itu tuan mudaku. Dia tertarik pada Nona Jiangxin. Keluarga Jiang juga ingin mengambil kesempatan untuk naik ke keluarga Su. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba diketahui bahwa Nona Jiang hamil. Masalah ini menyangkut muka keluarga Su. Hamil. Hamil apa? Itu hanya cacing Yang Yan yang berulah. Panggil Su Xiaofei. Cacing ini adalah musuh bebuyutan gua kembar kehidupan. Bagaimana dia bisa terkena seranggaku jenis ini? Halo, Paman Xing. Apa kau sudah tahu? Halo, Zhu Xiaofei ya. Siapa kau? Aku ingin kau membawa seluruh keluargamu besok ke pintu masuk keluarga Jian untuk memohon ampun. Jika kau tidak datang, aku akan membuat keluargamu tidak tersisa satupun. Beraninya kau mengancamku. Omong kosong besar. Tidak sikat gigi pagi ini kan? Kau sangat. Kenapa kau tidak langsung saja mati? Di mana kau? Halo. Beraninya kau menutup teleponku. Aku sudah memberitahumu semuanya. Bukankah seharusnya kau mengampuniku sekarang? Mengampunimu? Apa aku bilang begitu? Kau benar-benar mengingkari janjimu.
menarik kata-kataku. Dasar kalian bajingan. Saat kalian menyakitinya, apa kalian pernah berpikir untuk mengampuninya? Dan aku memberimu kesempatan. Aku memberimu kesempatan. Kau tidak membutuhkannya. Aku akan membunuhmu. Aku lupa. Benda di perutmu akan terus-menerus memakan organ dalammu dan mengeluarkan banyak gas sampai perutmu meledak. Kau juga harus menikmati perasaan yang lebih buruk dari kematian ini. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Namun, Ada apa? Tuan Muda Zhu, barusan ada seorang pria datang yang tahu sihir. Dia membawa Jiangxin pergi. Pak Tuazin juga dibuat. Jadi seperti ini olehnya. Apel. Sihir. Omong kosong. Alasan yang begitu keterlaluan. Apa kau percaya? Baiklah, kalian keluarga Jiang. Sekarang semakin sombong. Kau ingin seluruh keluargaku untuk berlutut dan meminta maaf padamu begitu. Baiklah, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Entah serahkan pasangan itu yang mencuri tempura padaku, atau besok keluar dari Tongchang untukku. jika bukan karenaku, dia tidak akan menderita. Begitu cacing Yang Yan adalah musuh bebuyutan gua kembar kehidupan. Tidak heran aku sesekali tidak bisa merasakannya. Untuk mengeluarkan benda ini akan sedikit merepotkan. Lupakan saja. Mari stabilkan situasinya dulu. Tidak, kekuatan gua agak terlalu terkuras. Ada apa, ada apa? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Ini aku Xiaoxin. Aku Shen Hao. Akulah yang menyelamatkanmu dan menyembuhkan lukamu. Shen Hao. Sebenarnya, aku tunanganmu. Cukup, berhenti berakting. Di mana Su Xiaofei? Kamu lepaskan dia. Apa yang dia lakukan? Tidak. Sungguh. Aku membawa surat nikah. Kakekmu dan guruku yang memutuskan. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu. Kakakku sudah meninggal. Katakan saja apapun yang kamu mau. Semuanya baik-baik saja. Apa maksudmu bicara seenaknya? Semuanya baik-baik saja. Tidak percaya. Kita akan ke rumahmu. Tanya saja dan kau akan tahu. Pulang? Tidak. Aku tidak bisa pulang. Keluarga Su tentu tidak akan melepaskanku. Jika aku kembali, keluarga Jiang akan terlibat karenaku. Mereka melakukan ini padamu. Kau masih mengkhawatirkan mereka. Aku berterima kasih padamu. Kamu menyelamatkanku dari keluarga Shu. Tapi masalah ini, jangan ikut campur. Akan terlibat. Keluarga Jiang. Aku tidak akan kembali lagi. Aku takut. Terlambat. Apa yang terlambat? Aku sudah meminta Zhu Xiaofei bersama seluruh keluarganya berlutut di depan pintu keluarga Jiang, meminta maaf, memohon ampunanmu. Apa? Aku akan suruh seluruh keluargamu datang. Kenapa hanya kau sendiri? Cepat, cepat singkirkan wanita. Tak tahu malu ini. Tangkap dia, Uzduku. Serahkan pada Tuan Muda Zhu untuk ditangani. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Benar-benar, setelah Jiang Shunping meninggal, kalian keluarga Jiang adalah satu-satunya yang tersisa. Setumpuk sampah tak berguna. Su Xiaofei, apa yang kamu punya datanglah padaku. Jangan sentuh mereka. Menghubungiku kemarin. Itu kau. Ini ayahmu.
Sepertinya aku bersamamu hari itu. Apa yang harus dikatakan? Kau tidak mendengarkan. Tidak disangka Jiangxin wanita ini punya selera yang aneh. Menemukan pria liar, itu satu hal. Tapi kau malah menemukan orang gila. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Kata-kata di perutnya. Kau yang menulisnya kan? Kau sudah mengingatkanku. Seorang udik bau berani mengancamku. Hari ini aku akan membuat kalian berdua kehilangan segalanya dan hancur. Shen Hao, hati-hati. Dasar sekumpulan idiot. Masih bicara besar bahkan saat kematian sudah dekat. Seperti yang diduga seperti wanita bau itu. Kalian berdua bocah, pergi tangkap mereka. Apa yang kau lakukan? Kau menyentuh wanitaku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda keluarga Su. Kau berani menyentuhku. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu lolos. Banyak omong kosong. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? 3, 2, 1. Tuan muda. Tuan muda. Jika kita mengirimnya ke rumah sakit sekarang, The dia film was mungkin masih belum mati. translated and Sudah narrated terlambat. by M Media. Sudah tidak pasti lagi. Bagaimana? Sudah kubilang. Aku akan melindungimu. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Kamu melukai Su Xiaofei. Keluarga Su pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu harus segera pergi, melarikan diri dari Tongcheng. Semakin jauh semakin baik. Cepat pergi. Berpikir untuk pergi, kedua orang ini. Tangkap mereka untukku. Nenek, bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Selesai. Kedua orang ini. Awasi mereka baik-baik untukku. Pastikan mereka tidak kabur lagi. Aku adalah menantu keluarga Jiangmu. Beginikah caramu memperlakukanku? Menantu omong kosong. Bocah tengik. Kau pikir kau siapa? Kau pikir hanya karena kau membuat Jiangxin wanita kecil Jiangqian. ini hamil. Dan berpikir kau bisa memaksakan masalah. Kau bisa menjadi menantu keluarga Jiangku. Mimpi saja. Demi Jiangxin. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi jika kamu terus mencari masalah, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nenek, selamatkan aku nenek. Aku, lenganku hampir patah. Tujuh kesayanganku. Jiangxin, cepat suruh pria jahatmu itu melepaskan kamu. Jangan sakiti tujuku. Mari bicara baik-baik. Apa katamu? Nenek, Dasar tidak berguna. Untuk apa kamu berdiri di sini? Lihat putrimu yang baik itu. Dan hal-hal baik yang telah dilakukannya. Aku memberitahu kamu. Jika cucuku yang baik ini disakiti oleh si udik itu, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Jiang. Jiangxin, apa yang kau lakukan? Jiangqian adalah kakak laki-laki Mo. Bagaimana bisa kau memukulnya? Hentikan. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah untuk keluarga kita? Apa kau mau ayahmu di usianya ini berakhir di jalanan? Shen Hao, lupakan saja. Kalian berdua sudah mati. Aku pasti akan memberitahu keluarga Su. Kalian berdua yang membuat Tuan Muda Zu marah sampai masuk rumah sakit. Kalian sudah mati. Sepertinya kalian semua sudah lupa. 18 tahun lalu, tuan tua keluargamu, Jiang Xunping, dan seseorang bernama Xin Tianlin menandatangani kontrak pernikahan. Ini adalah akta nikahnya. Ibu, aku ingat ayahku bilang sebelum dia meninggal bahwa ini benar. Si gua bawa surat nikahnya untuk kulihat. Jika kalian bukan kerabat Jiangxin, hanya karena hal-hal kacau yang sudah kalian lakukan, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Mawei, Kapten Ma, ada apa kau di sini? Kau tidak di sini. Tentang masalah keluarga Zukade. Siapa Shen Hao? aku. Silakan ikut kami. Apakah aku melanggar hukum? Tidak, kami hanya butuh Anda ikut kami. Petugas, aku melakukan semuanya sendiri. Jika kamu mau menangkap seseorang, tangkap aku. Inikah yang kau sebut silakan? Nah, begitu lebih baik. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mungkin hanya penyelidikan rutin. Tunggu di sini dengan patuh sampai aku kembali. Nyonya tua, Jiangxin adalah tunanganku. Sebelum aku kembali, sebaiknya kau melindunginya dengan baik.
Dia sedang berakting apa? Nenek, orang udik ini pasti gila. Dengan keadaannya seperti ini, dia bisa melindungi Jiangxin. Bagaimana dengan wanita ini? Hentikan. Nenek, kau tidak benar-benar akan melindunginya kan? Dia menyinggung keluarga Su. Ya ibu. Aku tahu Mawe itu. Dia dari pasukan khusus Tongjiang. Keluarga Su punya hubungan yang sangat baik dengannya. Pasti keluarga Su yang memintanya menangkap si udik itu. Seharusnya kita sekarang tangkap wanita muda ini dan kirim dia ke keluarga Su. Apakah kamu benar-benar mengenal orang itu? Apakah dia benar-benar tunanganmu? Nenek, aku juga tidak tahu. Waktu aku kecil, kakak membawaku menemuinya 2 kali. Awalnya, aku juga tidak mengenalinya. Jadi kamu bilang, anak dalam perutmu adalah anaknya. Tidak, nenek sudah kubilang. Aku benar-benar tidak hamil. Dia dan aku baru bertemu kemarin. Dia hanya membawaku dari keluarga Su dan menyelamatkanku, itu saja. Kunci dia. Nenek, Kontrak pernikahan ini tidak palsu. Sebaiknya kamu berdoa agar kakakmu di surga melindungimu. Sin Hao itu, apakah dia benar-benar ditemukan untukmu olehnya, tunangan itu? Jika tidak ada yang bisa melindungimu. Sekumpulan orang tak berguna. Bagaimana mungkin Tuan Muda jadi seperti ini? Tuan Besar, hari itu kami di jalan. Lalu, tiba-tiba sekelompok orang menyerbu keluar. Mereka hanya memukuli Tuan Muda. Bagaimana dengan kedua orang itu? Kami buru-buru mengirim Tuan Muda ke rumah sakit. Tidak memperhatikan. Mereka seharusnya masih di tempat keluarga Jiang. Jika Tuan Muda mengalami kemalangan, aku akan membuat keluarga Jiang. Semua orang di keluarga Jiang membayar dengan nyawa mereka. Kapten Ma, bukankah kau akan menyelidikiku? Kenapa kau datang ke Villa Puncak Awan? Tuan Shen, kami akhirnya menunggu Anda. Apa yang terjadi? Tuan Besar Zhu menunggu Anda untuk menyelamatkan hidupnya. Menyelamatkan hidupnya? Begini, mari bicara sambil jalan. Lewat sini silakan. Tuan Muda Shen, saya mohon, tolong selamatkan ayah saya. Dia tidak akan bertahan. Maafkan aku tidak tahu kemarin. Kalau Tuan Tua sakit parah, kalau tidak aku tidak akan pergi. Ayo pergi, cepat pergi lihat. Lewat sini. Jadi guru pemanjang usia, batas waktunya sudah habis. Jika aku harus menyelamatkannya, aku harus menggunakan darah esensi Gu Natalku untuk menutrisi Gu pemanjang usia. Tapi melakukan ini akan sangat merusak kekuatan Guku. Untuk jangka waktu singkat, aku tidak akan bisa mengeluarkan serangga Gu lagi. Jika aku menghadapi bahaya. Tuan Muda Shen, kondisi ayah saya bagaimana? Tanda-tanda vital hampir habis. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Tuan Muda Shen, saat ayah saya sadar, dia sangat percaya pada Anda. Saya percaya Anda pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Kami bersedia membayar harga berapapun yang diperlukan. Lupakan saja ini semua takdir. Karena aku di sini, itu berarti Tuan Tua belum ditakdirkan untuk mati. Tuan Su silakan bangun. Aku akan menyelamatkannya. Tapi itu akan memakan waktu. Selama aku melakukan perawatan, tidak ada seorang pun yang diizinkan menggangguku. Baik Tuan Muda Shen, Anda bisa tenang. Saya jamin, saat Anda melakukan tekniknya, tidak ada siapapun yang akan mengganggu Anda. Ngomong-ngomong, Tuan Su, ada hal lain yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ada apa? Tunanganku bernama Jiangxin. Belakangan ini dia berada di tempat keluarga Jiang. Dia menghadapi beberapa masalah. Aku ingin memintamu, selagi aku menyelamatkan Tuan Tua, untuk melindunginya. Jiangxin. Baik, saya mengerti. Gua Kembar Kehidupan. Jiangxin dalam bahaya lagi. Tua, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan ayahku? Aku membiarkanmu pergi. Lindungi tunanganku. Apakah kau pergi? Aku pergi sekarang. Semuanya baik, Tuan. Silakan mengemudi. Ikut aku ke rumah Jian. Baik. Kalian berjaga di sini. Tuan Muda, aku harus segera keluar. Ayahku di sini. Ada berita. Beritahu aku kapan saja. Tuan Muda tertua. Ada apa Paman Li?
Tuan tertua sudah bangun. Apa ayahku bangun? Ya. Ayah, kamu. Di mana Guru Shongyong? Ayah, ini semua salahku. Aku tadi terburu-buru. Apa yang diperintahkan Tuan Muda? Aku lupa. Apa yang kamu? Tuan membantu kita. Betapa sibuknya. Apa kamu tidak tahu? Hal sepenting itu. Bagaimana bisa kamu lupa? Kamu cepat pergi sekarang. Tunggu sebentar setelah ini selesai. Kita dan hubungan antara Tuan. Jangan ungkapkan dulu. Kenapa? Jangan khawatir soal kenapa. Kamu cepat pergi. Baik. Li Quan, kamu pergi dan Tuan Muda mengatur untuk pergi ke Tongcheng, rumah sakit terbaik. Orang ketiga, mereka sudah mengaturnya. Baik. Tuhan tidak akan pernah melepaskanku. Tuhan berkati keluarga Zuku. Ini benar-benar jahat. Kalian semua sakit. Nenek tua sialan. Kamu benar-benar tanggun. Baik, kamu keras kepala. Aku akan membiarkanmu melihat keluarga Jiangmu satu persatu. Semua mati di depan matamu. Halo, Apel. Kamu, awasi mereka semua. Jika Xiaofi kita ada apa-apa, tidak ada satupun dari mereka yang ingin hidup. Racunnya tiba-tiba menyebar. Tidak ada tanda-tanda. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuan Su turut berduka cita. Nak, bangun. Shen Yijuan. Bangun, nak. Bangun. Ini keluarga Jing. Pasti keluarga Jing. Keluarga Jing yang melakukan ini. Wen Xian, kau harus balas dendam untuk putra kita. Balas dendam untuknya. Lakukan. Aku ingin keluarga Jiang. Semua orang dikubur bersama anakku. Tua, aku takut. Aku takut kita tidak bisa. Ada apa? Halo, The film was Saya Zhu Xiangyong. translated and narrated by M Zhu. Media. Ketua Zu. Kamu, bagaimana bisa kamu? Orang-orang dari keluarga Jiang ini, kamu tidak bisa menyentuh mereka. Kenapa? Orang-orang dari keluarga Jiang. Keluarga Zu kami melindungi mereka. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Tapi, mereka membunuh anakku. Apa yang terjadi sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi mulai sekarang keluarga Jiang, kamu tidak bisa menyentuh siapapun dari keluarga mereka. Tentu saja, jika kamu menolak, kamu bisa coba bertindak. Ketua Su, terima kasih banyak. Di tengah kesibukan Anda masih datang menyelamatkan kami. Aku ada urusan lain untuk diurus. Aku permisi sekarang. Nona Jian, aku akan mengatur agar dia berada di rumah sakit. Sedangkan yang lain, kalian bisa mengurus mereka sendiri. Ciguo, apakah kamu melihat itu? Aku menang taruhan. Ibu kamu menang taruhan apa? Dan ketua grup King Tian ini, ketua, tokoh terkemuka seperti itu, yang tidak ada hubungan dengan kita. Kenapa dia mau membantu kita? Pasti pacar Jiang. Itu, dia adalah orang yang luar biasa. Mungkin, ketua keluarga Su itu juga diundang olehnya. Keluarga Jiang kita akan melambung. Tuan Shen, kamu sudah bangun. Kamu tidak memberitahuku. Dokter bilang, tubuhmu masih sangat lemah. Kamu butuh istirahat. Ini semua salahku. Kalau saja aku pergi ke sana lebih awal, Nona Jian tidak akan menderita seperti ini. Ini bukan salahmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya karena aku tidak melindunginya dengan baik. Benar, Tuan Shen, ayahku juga secara khusus menginstruksikan. Dia memintaku untuk memastikan, setelah kamu bangun, segera mengundangmu ke rumahku. Mengenai Nona Jian, kamu tidak perlu khawatir. Di sini, dia benar-benar aman. Orang tua itu begitu ingin menemuiku. Apakah ada yang salah? Aku tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Sepertinya itu terkait dengan tuanmu. Surat. Perjalanan pulang pergi. Paling lama 3 jam. Sebelum gelap, aku pasti bisa kembali. Mengenai Nona Jian, aku akan mengatur pengawal dan perawat khusus. Tuan Shen ini, jangan khawatir tentang itu. Tuan Besar Su setuju untuk melepaskan kami. Tapi,
Dia mau makan leluhur kami. Apel. Bukankah itu agak keterlaluan? Keluarga sial itu penyebabnya. Nenek, begitu saja. Mengusir mereka dari keluarga Jiang. Bukankah itu? Membiarkan mereka lolos terlalu mudah. Mereka membuat kita membayar harga yang begitu besar. Bagaimanapun juga kita harus membuat mereka membayar kompensasikan. Kompensasi. Keluarga miskin itu. Mereka bisa bayar apa? Mereka tidak punya uang. Hanya orang miskin. Tapi jangan lupa. Fu Dalong dari Dalong Real Estate. Tuan Fu sangat menyukai Jiangxin. Jika bukan karena Tuan Muda Zhu, bisakah Fu Dalong membiarkannya lolos? Begitu mudah. Maksudmu, mengirim wanita itu Jiangxin kepada Fu Dalong? Tepat sekali. Tadi malam, saya bertemu dengan Fu Dalong dan mengangkat masalah ini. Dia bilang jika Jiangxin mati begitu saja, itu akan terlalu mudah baginya. Lalu, Saya kemudian menyarankan, bagaimana kalau mengirim Jiangxin kepadanya untuk bersenang-senang. Dia langsung setuju dan berjanji bahwa selama saya menangani masalah ini dan mewujudkannya, kontrak bahan bangunan dari dia untuk kota baru Binhai kepada keluarga Jiang kita. Benarkah? Tapi ku dengar, proyek kota baru Binhai bahkan belum mulai tender. Nenek jangan lupa, sepupu Fu Dalong adalah pengurus keluarga Su, kerabat jauh Likuan. Selain itu, untuk kontrak kota baru Binhai ini, Fu Dalong sudah diam-diam membangun koneksi. Selama keluarga Jiang kita bisa mendapatkan kontrak ini, keluarga Jiang kita pasti akan bisa mengambil langkah besar lainnya ke depan. Maka leluhur kita juga bisa dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Bagus-bagus. Jiang Qian, kamu benar-benar kujuk kesayanganku. Bagus sekali. apa gunanya hanya bicara? Kamu harus mengirim orang itu kepada Tuan Fu. Baru itu akan dihitung. Mengesampingkan yang lainnya. Anak kecil itu di sebelah. Jiangxin, bisakah kamu mengatasinya? Jika saya tidak yakin, apakah saya akan mengatakan ini? Tunggu saja. Kabar baik dari saya. Nenek. Bagus. Ayah, sangat cemas. Apa yang hilang? Kau panggil aku apa barusan? Aku memanggilmu ayah. Mulai sekarang aku akan menjadi menantumu. Kau tidak takut mati? Aku bilang, aku bisa mati. Berhenti menyombong. Jika kau benar-benar punya kemampuan, keluarga Jiang kami tidak akan sampai seperti ini. Baik-baik, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku ada urusan penting. Diam kamu bodoh. Ada apa? Itu bukan karenamu. Keluarga Su, kami mau makam keluarga Jiang. Nyonya tua itu ternyata setuju tanpa berpikir. Hari ini makam dipindah. Aku harus pergi ke sana dan membujuk mereka. Ayah, bagaimana kabarmu? Tahu ini. Orang tua itu berkata sebelum meninggal, keluarga Jiang bisa menjual apa saja. Makam leluhur tidak boleh dipindahkan. Akibatnya mereka Tidak akan ada masalah. Dan tidak ada gunanya kau pergi. tidak ada gunanya aku harus pergi. Baik, aku akan pergi bersamamu. Baik Xiao Hao. Tapi kau pergi? Jangan bicara. Baiklah. Ayo pergi. Likuan pergi memeriksa. Keluarga Jiang mengusir Tuan Muda keluar dari rumah. Ada apa? Itu dari keluarga Su. Ditemukan. Keluarga Luan terpekat. Jadi sebarkan kabar. Setelah pesta ulang tahunmu, balas dendam pada keluarga Jiang. Keluarga Jiang merasa kau menyerah pada mereka. Jadi Tuan Muda mengusir keluarga Jiang untuk melindungi diri mereka sendiri. Konyol. Mereka benar-benar tidak menganggapku serius. Jangan katakan keluarga Luan terpekat. Bahkan Luan Shigao datang sendiri padaku. Aku tidak memberi wajahnya. Pergi, cari seseorang untuk memberiku ini. Hancurkan saja benda menjijikan ini. Tuan tolong jangan marah begitu. Tuan Muda punya informasi kontakku. Aku sudah berulang kali memperingatkannya. Kebutuhan apapun, kata-kata yang membantu. Minta dia melakukannya The dulu. film was Hubungi aku. translated Apakah and dia mencarimu? narrated by Belum mencariku. Media. Deskripsi Tuan Muda. Pengaturan sendiri. Jika kau bertindak gegabah, mungkin malah akan mengganggu rencana Tuan Muda. Bahkan mungkin menyebabkan Tuan Muda tidak senang. Benar. Likuan, atau kau mempertimbangkan lebih komprehensif. Jadi maksudmu, jadi apa yang kita punya sekarang? Aku tidak akan melakukan apapun. Tuan, sudah kuberikan pada Tuan Muda. Mengirim pesan. Keluarga Zu kami selalu berdiri di belakangnya. Kawan lama, kau memang yang paling bijaksana. Ibu, Bagaimana kamu membawanya ikut?
dia bersikeras ikut. Makam leluhur keluarga Jiang adalah milik keluarga Jiang. Fondasi naik turunnya. Jika kita memindahkan makam, Cukup, makam leluhur ini pasti akan dipindahkan. Aku memanggilmu ke sini hari ini, agar kamu bisa ikut denganku ke makam dan bertobat kepada leluhur kita. kakak kedua, ayo pergi. Nenek, si udik ini, ikut serta. Justru selamatkan kita dari masalah. Saya akan segera mencari Jiangxin. Jangan khawatir, aku akan minta ayahmu menahan mereka. Asal kamu menipu Jiangxin agar datang ke sini, itu akan baik-baik saja. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Ayah pergi kemana? Jiangxin buka pintunya. Apakah kamu di rumah? Ayahmu dibawa oleh keluarga Su. Buka pintunya. Apa katamu? Saya bilang ayahmu. Dibawa oleh keluarga Su. Saya sudah memberitahumu. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Suami odikmu itu, saya tidak tahu apa yang merasukinya. Dia malah pergi dan menyelesaikan masalah dengan keluarga Su. Sekarang mereka semua sudah ditangkap. Bahkan keluarga Jiang kita sudah sangat dirugikan olehmu. Bahkan nenek marah sampai pingsan karenamu. Cepat ikut saya. Kita mau kemana? Ke rumah tentu saja. Untuk membahas langkah-langkah bersama. Kemana lagi kita bisa pergi? Ayo pergi. Tunggu aku sebentar. Ambil sesuatu langsung ke sana. Makam Jiang Sunping. Aku tidak menyangka di kota ini akan ada tempat seperti itu. Tanah harta kultivasi. Nenek, kalau tidak berhasil, serahkan saja kami ke keluarga Shu. Jika menyerahkanmu kepada keluarga Shu, bisa menyelesaikan masalah. Sudah kulakukan sejak lama. Apakah kamu pikir kami akan enggan melepaskanmu? Kalau begitu, Jiangxin, bukannya tidak ada cara sekarang. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu tahu, orang penting, seseorang yang bisa bicara pada keluarga Chu? Kurasa tidak. Benar. Fu Dalong dari Dalong Group. Ketua Fu, apakah kamu mengenalnya? Bisakah keluarga Su mendengarkannya? Keluarga Zhu bagaimanapun juga pengusaha. Terlebih lagi, Ketua Fu sudah mengamankan kota baru Binhai. Proyek keluarga Zhu selalu menginginkan proyek ini. Jadi, Lalu, kenapa dia mau mendengarku? Kita semua orang dewasa di sini. Kenapa Fu Dalong mendengarkanmu? Apa kamu belum tahu? Selama kamu bicara pada Fu Dalong dan mencapai kesepakatan, nyawa kalian terselamatkan. Keluarga Jiang kita terselamatkan. Bahkan ayahmu dari penjara bisa dikeluarkan. Tidak, kamu tidak masih memikirkan si udik itu kan? Si udik itu, memangnya apa bagusnya dia? si udik itu, bukankah dia sangat mengesankan kemarin? Kenapa hari ini dia menghilang tanpa jejak, meninggalkanmu sendirian di sini? Jadi, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Benar, menyenangkan siapapun tetaplah menyenangkan seseorang. Jika kamu menyenangkan si udik itu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih baik menyenangkan Fu Dalong. Jika dia senang, dia bisa menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita. Cukup, jangan bicara lagi. Kalau begitu aku akan pergi mencari Fu Dalong. Baiklah, kamu sama sekali tidak bisa menemuinya. Terlihat seperti ini. Biarkan Jiang Qian pergi menghubungi Fu Dalong. Jian Meng, kamu bawa dia bersiap-siap. Baiklah, Xiao Jian, ada apa? Kamu mengirim sepupumu padaku. Ketua Fu, Anda benar-benar brilian. Saya akan membawanya sebentar lagi ke hotel Anda. Apakah itu baik-baik saja bagi Anda? Benarkah? Bagus. Itu sangat bagus. Anak baik. Kalau begitu aku akan menunggumu. Kalau begitu Ketua Fu, kontrak untuk kota baru Binhai. Bagaimana menurut Anda? Jangan khawatir. Selama kakakmu melayaniku dengan baik, semuanya bisa dinegosiasikan. Baiklah. Terima kasih Ketua Fu. Saya akan segera mengirimnya kepada Anda. Baiklah, selamat tinggal, selamat tinggal. Saat kamu pergi, kamu harus tampil baik. Jika kamu tampil baik, aku akan mempertimbangkan membiarkan kalian ayah dan anak kembali ke keluarga Jiang. Ayo pergi. Hotel Kerajaan Sumsel. Kamu bicara baik-baik dengan Ketua Fu. Saat kamu harus terbuka, bersikaplah sedikit lebih terbuka. Jangan pura-pura angkum di sana. Mengerti?
Gu. Kemari sebentar. Si Hugo berharga. Kemari biarkan aku dengar. Kenapa kamu di sini? Kalau ibu tidak menyuruhku datang, apa menurutmu aku mau datang? Ada apa? Anak sudah kembali. Dia sudah mengirim wanita itu ke sini. Ibu menyuruhku The memberitahumu film was untuk mengawasi translated mereka. and narrated Terutama si by Udik M itu. Media. Cukup kirimkan saja dia. Ibu sedikit terlalu penakut. Hanya si Udik itu. Selain sedikit kuat, apalagi yang bisa dia lakukan? Kamu beritahu dia sekarang. Turun gunung untuk mencari. Tunggu sampai dia menemukan Fudalon. Nasi sudah matang. Bukankah begitu? Aku bilang, mereka berdua sampah. Bahkan jika kamu memberitahu mereka lokasinya, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Tujuanmu bukan Paman Cigo. Itu Jiangxin. Jelaskan apa yang sudah kau lakukan pada Jiangxin. Ada apa? Apa kamu gila? Putramu, kemana dia mengirim Jiangxin? Selain itu, siapa Fudalong? Sejauh ini, bagaimana kamu bisa mendengar? Kamu berani memukul istriku. Kamu. Berhenti berkelahi. Berhenti memukul, berhenti memukul. Aku bilang. Aku akan bilang. Itu seorang wanita tua. Wanita tua itu meminta kami untuk Jiangxin mengirimnya ke Fudalong. Menggunakan tubuhnya. Mengganti kontrak. Kau. Apa kamu masih manusia? Kenapa kamu memaksa kami begitu keras? Kenapa kamu tidak membiarkan kami? Akan ada hari damai di depan. Beritahu aku. Xiaoxie, kemana dia pergi? Di hotel kerajaan Zhongzhou. Kembali dan beritahu nyonya tua itu. Hari ini, jika Jiangxin, bahaya apa yang dihadapinya, aku tidak akan mengampuni kalian semua. Aku akan membuat kalian keluarga Jiang. Semua tamat. Tidak ada yang tersisa hidup. Fudalong. Pergi sana. Sial. Dasar wanita, kenapa kamu bersikap polos? Pak Tuafu, melakukannya seperti ini tidak akan berhasil. Terlalu melelahkan. Gunakan beberapa metode khusus padanya. Baiklah. Pasti kamu Pak Tua Huang. Kamu benar-benar membawa benda ini bersamamu. Baiklah. Saudara-saudara, ayo. Urus wanita ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Pergi. Jangan lihat aku pergi sana. Nanti akan ada saatnya ketika kamu memohon pada kami. Saudara-saudara, mari kita semua bersama-sama menikmati rasa anggur merah ini. Keluar. Bajingan keparat. Berhenti di situ. Siapa kamu, Nak? Beraninya kamu mencampuri urusanku. Tunangan Jiangxin. Juga orang yang akan mengambil nyawamu. Bunuh aku. Ya. Aku dengar Jiang Qian menyebutmu. Seorang udik dari desa. Begitukah? Baiklah, aku akan berdiri di sini saja. Dan menunggumu membunuhku. Ayo. Ku bilang si udik. Untuk apa kamu berlagak? Kamu benar mau gambar dua. Cacing panjang. Membuatmu menjadi naga sejati. Tapi karena kamu hari ini datang ke sini, maka kami akan tepat di depanmu. Membiarkanmu melihat bagaimana kami bersaudara akan melayani istrimu. Kau mencari mati. Serang dia dan bunuh dia. Jika kamu berani melangkah maju lagi, aku akan patahkan lehernya. Jika kau berani menyentuhnya, bahkan sehelai rambut pun coba saja, aku jamin aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Aku menyentuhnya sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak hanya aku akan menyentuhnya. Aku akan buat kamu berlutut. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Berlutut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan dia pergi. Mungkin aku bisa membuatmu mati lebih cepat. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bernegosiasi denganku? Berlututlah. Kamu gila. Kamu di sini menunjuk-nunjuk dan bertingkah misterius. Masih belum berlutut padaku.
Seram. The film was translated and narrated by M Media. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Pelayan Li. Fudalon. Apa kamu makan? Ampedu beruan. Tuan Li. Aku. Saya Xiaofu. Tidak. Anda adalah tuan saya. Tuan muda, saya terlambat. Mohon hukum saya. Katakan itu nanti. Apel. Pelayan Li berlututlah untuk menantu desa ini. Ketika saya datang, saya sudah memanggil ambulans. Terima kasih. Tuan muda, bagaimana tangani mereka? Tunggu aku kembali dan bereskan mereka. Shen Hao, kamu tidak terluka parah kan? Ayah, dokter bilang, itu tidak serius. Obat-obatan itu, kau akan baik-baik saja setelah efeknya hilang. Ini hanya luka kulit dan daging. Kau hanya perlu istirahat dan pulih perlahan. Terima kasih, Shen Hao. Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Shen Hao. Shen Hao. Siapa sebenarnya identitasmu? Mengapa pelayan Li itu berlutut padamu dan memanggilmu tuan muda? Guruku adalah penyelamat keluarga Zhu. Itulah sebabnya mereka sangat sopan padaku. Ayah, aku akan keluar sebentar. Bisakah kau jaga Xiaoxin untukku? Jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rumah sakit ini. Ma, Tuan selamatkan saya. Fudalon, kamu adalah kakek buyutku. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Kamu sendiri yang mencari mati. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Aku. Anak ini. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya. Dia tak bisa kusakiti. Bahkan jika saya menyinggungnya. Dan dia ingin saya mati. Tuan Zhu tidak akan menolak. Baiklah, kita akan tetap di sini saja. Dan menunggu dia kembali. Dan lihat dia atasi kita. Tuan muda, kesehatan istrimu. Tidak terluka parah. Baik. Tuan muda sejujurnya. Anak ini Fudalon. Saya mengenalnya. Aku tahu. Tuan muda. Saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan. Saya buta tidak mengenali Anda. Saya mohon Anda mengampuni saya. Ini semua salah saya. Apa kau masih ingat? Aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuh tunanganku, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Tuan muda, anak ini adalah orang yang saya ceritakan kepada Anda. Kerabat junior saya yang gaul. Saya hanya samar-samar mengenalnya. Tapi mengenai masalah hari ini, saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Bagaimanapun Anda menghukum saya akan menerimanya. Masalah ini, semuanya salah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan paman saya. Satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Bagaimana Anda ingin menghukum saya? Tidak masalah. Saya lebih baik mati daripada hidup sekarang. Kau cukup tangguh. Jika kamu tahu ini sebelumnya, mengapa melakukannya sejak awal? Tuan muda, bagaimana Anda akan menanganinya? Jangan khawatirkan saya. Kami memang kerabat, tapi apa yang dia lakukan benar-benar pantas mati. Paman Tuan muda. Saya tahu saya tidak bisa lari dari kematian. Tapi, saya juga dimanfaatkan oleh orang lain. Adalah keluarga Jiang. Anggota keluarga Jiang merencanakan ini sendirian. Orang itu juga dikirim oleh mereka. Keluarga Jiang untuk sebuah proyek yang sedang saya tangani. Mereka menjual putri mereka kepadaku. Untuk menyenangkan saya tahu. Saya memang pantas mati. Tapi keluarga Jiang juga kejam dan tak berperasaan. Mereka bukan orang baik. Tolong jangan biarkan mereka lolos. Keluarga Jiang. Saya sudah mengalami metode tuan muda barusan. Maafkan kelancangan saya. Anda selalu membutuhkan seseorang di sisi Anda untuk menangani pekerjaan kotor dan melelahkan untuk Anda. Selama Anda mengampuni hidup saya bersedia mulai sekarang menjadi anjing Anda yang paling setia. Saya hidup. Jelas lebih berguna bagi Anda daripada mati. Kau ingin hidup. Satu mata.
adalah harga untuk kali ini. Mengapa kamu tidak cepat berterima kasih pada Tuan Muda? Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda ampuni kami. Tuan Muda. Baiklah, biarkan mereka hidup. Namun, mata anjing dan cakar anjing ini tidak berguna sama sekali. Tuan Muda, tugas-tugas kotor ini tidak akan mengotori tangan Anda. Saya akan memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk mengampuni nyawa Fudalon? Apa yang dia katakan tidak salah. Dia pantas mati. Keluarga Jiang lebih pantas mati lagi. Di sisiku, aku memang butuh seekor anjing. Saya akui, anak ini Fudalon memang cacat. Tapi, setelah Anda melumpuhkan matanya, Anda masih ingin menggunakannya. Tidakkah Anda takut di masa depan dia akan menggigit balik Anda? Maksudmu seperti pengalaman barusan. Dia masih ingin mengalaminya beberapa kali lagi. Aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Ya. Nenek, ada apa pagi-pagi begini? Orang tuamu, bukankah mereka bilang orang udik itu pergi mencari Fudalong? Apakah ada berita? Cepat telepon dan tanyakan. Nenek, siapa Fudalong itu? Kamu belum tahu. Jika si udik itu tidak bisa menemukannya, anggap saja dia beruntun. Jika dia menemukannya, mungkin sekarang dia sudah lama dipukuli sampai cacat. Tidak, mata kananku terus berkedut. Aku takut sesuatu buruk mungkin telah terjadi. Kamu cepat telepon. Tidak bisa tersambung. Tidak ada yang diizinkan pergi. Baiklah, aku tahu. Tidak menjawab. Telepon lagi. Masih tidak menjawab. Nenek, Fudalong itu mungkin belum bangun. The film was Dia pasti keluar larut malam tadi. translated and narrated Bermain by terlalu larut. M-Media. Nenek, sesuatu terjadi. Jiamen, apa yang terjadi? Keluarga Fang Jun baru saja mendapat berita. Tadi malam Fudalong, salah satu matanya dicungkil. 3 orang bersamanya, juga tangannya dipotong, dan mata mereka dicungkil. Mereka semua saat ini di Rumah Sakit Umum Metropolitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek, Fudalong dan teman-temannya di industri real estate di Tongcheng. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka dan berpengaruh. Jika keluarga mereka mengajukan gugatan, keluarga kita mungkin harus membayar sampai kita benar-benar hancur. Keluarga Jian kita sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Mereka sekarang dengan keluarga Jian kita sama sekali tidak punya hubungan. Meski tanpa kompensasi, aku khawatir keluarga Jiing di Tongcheng juga tidak akan bisa bertahan. Kalian semua cepat berkemas dan lari. Kalau tidak ketika saatnya tiba, peduli pun tidak. Ikatan putus belum. Sama seperti keluarga Chu. Apakah mereka butuh alasan untuk berurusan dengan keluarga Jiing? Xiaoxie, Ayah, apa yang kamu lakukan? bisakah kamu berhenti peduli? Aku hidup atau mati? Usai kejadian itu, aku benar-benar tidak punya muka untuk terus hidup. Anggap saja tak punya anak cewek. Tidak. Xiaoxie, dengarkan aku. Shen Hao dan aku tiba tepat waktu. Kamu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang jahat itu. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Mengapa kamu tidak mendengarkan? Shen Hao ada di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Shen Hao. Ayah benar. Beberapa preman itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Maaf. Apa? Aku bilang, selama aku di sini apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menderita luka apapun. Tapi kali ini aku terlambat. Maaf. Tinggalkan Tongcheng. Bagaimana ini bisa berhasil? Jiangmen, kita akhirnya berhasil di Tongcheng membangun bisnis keluarga ini. Kamu juga harus memikirkan cara agar keluarga Fang membantumu. Ayah, bukannya aku tidak mau membantu, hanya saja masalah ini terlalu besar. Selain itu, meskipun aku anggota keluarga Jiing, tapi di perusahaan keluarga Jiing, aku tidak memegang posisi penting apapun. Bahkan jika Fang Jun bersedia, orang-orang keluarga Feng juga sulit bagi mereka untuk membantu kita. Jiangmen, kamu adalah anak yang paling menjanjikan dari keluarga Jiang. Kali ini, kamu harus memikirkan cara untuk membantu kami. Selama kami, keluarga Jiang keluar dari kesulitan ini, jangan khawatir, nenekmu pasti akan menunjukmu sebagai ketua Jiang Group. Tidak nenek, bagaimana bisa ini? Kalau begitu, baik ayah. Aku akan pergi mencari Fang Jun. Nenek, gadis Jiang Mang ini, jelas sekali dia membantu orang luar, bersekongkol dengan orang luar, terhadap keluarga Jiang kita, memasang jebakan. Cukup. Jika kamu punya kemampuan, maka bawa Jiang Xin. Temukan dia usduku. Juga masalah makam leluhur. Juga cepat pindahkan. Jika keluarga Su benar-benar datang mencari, maka keluarga Jian kita benar-benar akan tak tertolong lagi. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tidak perlu minta maaf, terima kasih. Ayahku di mana? Dia mungkin pergi ke kamar kecil. Shen Hao. Di mana?
kita sekarang. Kamu baru saja dari sini. Belum lama ini. Dan sudah lupa begitu cepat. Rumah sakit 345. Jadi maksudmu, itu keluarga Su lagi, yang membantu kita. Tuanku, adalah keluarga Su, penolong jiwa. Shen Hao, bisakah kamu di masa depan berhenti menyombongkan diri? Kalau bukan, karena kita saat ini masih agak berguna bagi keluarga Shu, bagaimana mereka mau melindungi kita? Jika kamu memahaminya seperti itu juga mungkin. Shen Hao, aku harus cepat keluar dari rumah sakit. Aku masih punya urusan yang harus dilakukan. Begitu ingin keluar dari rumah sakit, ada sesuatu. Aku bisa membantumu. Aku harus pergi ke keluarga Shu. Kamu masih berani pergi ke keluarga Su. Wasiat kakakku adalah melindungi. Maka meleluhur keluarga Jiang, sekarang aku tidak bisa karena aku membiarkan kakek setelah meninggal. Tidak tenang kan? Baiklah, bukankah itu hanya makam leluhur? Serahkan masalah ini padaku. Shen Hao, aku sungguh tidak sedang bercanda denganmu. Setelah kembali kali ini, kembali saja ke gunung. Ayak keruh ini, berhenti saja ikut campur. Aku tidak bercanda denganmu. Pelayan Li juga berkata, pada hari perjamuan ulang tahun Tuan Su, aku juga akan menuntutmu. Anak baptis. Anak baptis? Setelah. Jangan sebut keluarga Su. Seluruh kota. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Shen Hao, bisakah kamu berhenti membohongiku? Orang macam apa Tuan Tua Su itu? Mengapa dia mau menjadikanku sebagai anak baptisnya? Bagaimana kalau begini? Jika kamu tidak percaya, aku telepon. Biarkan mereka memberitahumu. Tuan muda, kita benar-benar masih, kita sehati. Saya hanya mencoba memberi Anda panggilan Anda masuk. Kamu menelponku. Ada apa? Tuan Anda baru saja datang. Menjelaskan beberapa hal. Biarkan kami memberitahu Anda. Saya tidak. Saya baru saja mengantar Tuan Anda pergi. Saya akan menelepon Anda. Tuanku sudah datang ke Tongcheng. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tuan tua, kunjungan mendadak. Dia juga berulang kali mengingatkan. Setelah dia pergi, beritahu Anda lagi. Dia tiba-tiba turun gunung. Ada sesuatu yang salah. Tuan muda, beberapa kata di telepon. Saya tidak bisa memberitahu. Saya mengerti. Kalau tidak Anda masih, datanglah ke Villa Puncak Awan. Mari bertemu dan bicara. Baiklah, aku akan segera ke sana. Apakah kamu mau bilang teleponnya tidak tersambung? Tersambung. Tapi mereka punya sesuatu. Aku harus pergi ke sana. Jangan tinggalkan rumah sakit dulu. Makam leluhurmu, Tuan Su, benar-benar membantu menyelesaikan. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Kalau kamu, hal bodoh apa yang kamu lakukan? Baiklah, aku merasa tenang jika ada kamu. Kalau begitu aku ganti baju dulu. Baiklah. Tunggu kamu di pintu ya. Setelah selesai ayo kita pergi. Mobil Su, kurasa sudah waktunya. Shen Hao, kalau itu kamu, kalau kamu berakting, kurasa sudah cukup. Aku tahu, kamu melakukan ini demi kebaikanku. Tapi itu tidak perlu. Berakting, hanya untuk masalah ini. Belum, ayo pergi. Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Silakan. Xiaojiang Xiaoshan, selamat datang. Halo Tuan Su. Tulang-tulang tua saya tidak dibawa pergi oleh Raja Neraka. Kali ini, berkat kalian berdua, anak-anak. Sama sekali tidak. Andalah tetua Su, penuh hoki dan panjang umur. Terutama Anda Nona Jian. Peramal memberitahu saya, jika saya mengakui Anda sebagai putri angkat saya bisa memperpanjang umur saya 10 tahun. Kali ini saya berencana untuk mendengarkan perkataan guru. Saya hanya tidak tahu apa yang Nona Jian pikirkan tentang itu. Ini tentu saja sesuatu yang tidak bisa kuminta lebih. Ini hal yang hebat. Benarkan Xiaoxin? Ya. Tidak bisa meminta lebih. Bagus, kalau begitu mari kita selesaikan begini dulu. Kamu ajak Xiaojian dan pergi jalan-jalan. Ya, saya akan membicarakan hal lain dengan Xiaoshan. Bagaimana dengan itu? Aku tidak berbohong padamu kan? Kalau begitu Tuan Su, saya permisi dulu. Baiklah. Bagaimana Tuan muda? Akting saya cukup bagus kan? Sangat bagus. Apa kata tuanku? Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa baru-baru ini cukup banyak musuhnya telah datang ke Tongchen. Dia ingin kamu tidak mudah menggunakan ilmu sihir di luar. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Musuh. Lalu bagaimana dia? Dia sangat aman saat ini, tapi dia sepertinya ada urusan mendesak. Dia tidak tinggal lama bersamaku sebelum pergi. Metodemu bagus, membiarkanku mengakui Jiangxin sebagai putri angkatku. Dengan cara ini, ketika aku membantumu lagi, orang lain tidak akan curiga. Ada hal lain. Ada beberapa hal lain, tapi semuanya dikatakan kepadaku. Gurumu menginstruksikanku
untuk tidak memberitahumu. The film Jadi was ini. translated Baiklah, and kalau begitu aku narrated tidak by akan mendengarkan. M-Media. Tuan muda, aku baru saja mengumumkan, mengambil Jiangxin sebagai putri angkatku. Sekarang itu sudah diketahui semua orang di Tongcheng. Aku percaya bahwa di Tongcheng, mulai sekarang, tidak ada seorang pun akan berani mempersulitnya lagi. Baru-baru ini stasiun kami menerima berita. Tuan Besar Tu Diyuan, setelah pulih dari sakit parah, telah memutuskan untuk mengangkat Nona Jing yang membantunya sebagai putri angkatnya. Halo nenek, ada apa? Aku mencari Jiangxin. Di mana wanita itu? Jiang Qian dan seluruh keluargamu. Kembali ke sini segera. Xiaoxin, kalian berdua pergi kemana? Nenekmu sudah menelepon sepanjang hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayah, ditelepon. Kenapa kamu masih takut padanya? Baiklah. Halo, Halo Sigong. Kamu di mana? aku di rumah sakit 345. Ada apa? Bagaimana? Apakah Jiang Xin baik-baik saja? Perbuatan buruk yang dilakukan keluarga Jiang Qian. Aku sudah dengar semuanya. Sungguh keterlaluan. Aku sudah memberi mereka pelajaran. Saat kau kembali nanti, aku akan membuat mereka meminta maaf padamu. Untungnya kita sampai di sana tepat waktu. Ibu, jika kita terlambat selangkah, Amitabha, Amitabha. Surga benar-benar memberkati kita. Benar. Kapan kau keluar dari rumah sakit, aku akan mengirim mobil nanti untuk menjemputmu. Tidak perlu. Kita bisa pulang sendiri. Bukankah kalian sudah mengusir kami dari keluarga Jiang? Mulai hari ini, kita akan menjalani hidup kita sendiri. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Xiaoxin ini. Lihat apapun yang kamu katakan. Dia juga nenekmu. Dan tentang masalah itu dengan Fu Dalong. Nenekmu juga bilang, dia sama sekali tidak tahu. Itu semua dilakukan oleh keluarga pamanmu? Ayah, menurutmu kamu percaya pada dirimu sendiri saat mengatakan itu? Aku. Bagaimanapun aku tidak percaya. Alasan mengapa sikap nenek berubah begitu banyak sekarang. Bukankah karena dia tahu Tuan Tuasu ingin mengakui aku sebagai anak baptisnya? Apel, Tuan Tuasu, ingin mengakui kamu sebagai putri angkatnya. Wenxian, Tuan Tua Chu ingin mengakui wanita muda ini sebagai putri angkatnya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, keluarga Luan sudah setuju untuk membantu kita. Halo, siapa ini? Halo, saya pengurus keluarga Su, Li Quan. Li, pengurus Li. Ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya. Su Wenshan. Saya dengar Anda menginginkan makam leluhur keluarga Jiang. Aku, Su Wenshan. Biarkan yang lalu berlalu. Jangan berlebihan dalam segala hal. Jika Anda punya waktu, pergilah ke Nona Jiangxin dan minta maaf. Mereka membunuh dermawanku dan anakku. Suruh aku pergi minta maaf. Ini semua yang ingin saya katakan. Lakukan seperti yang diperintahkan. Anda pertimbangkan sendiri. Saat itu, bahkan jika Anda membawa kepala keluarga Luan, keluarga Su tidak akan memberinya muka. Wanita itu, apa sebenarnya yang dia lakukan? Seorang wanita. Selain tubuhnya sendiri, apalagi yang bisa dia lakukan? Tuan, anak kita, apakah dia akan mati sia-sia? Keluarga Su. Anakmu sudah mati. Dan mati begitu tragis. Kamu bahkan tidak membalas dendam. Katakan padaku, di bawah sana, bisakah dia beristirahat dengan tenang? Xing Tua, kamu hidup. Tua, saya baik-baik saja. Hanya saja, saya pingsan sebentar itu saja. Benarkah, sobat lama? Syukurlah kamu sudah sadar. Sobat lama, anakku Xiao Vidya. Aku tahu. Tua, kamu katakan saja, apakah kamu ingin balas dendam? Jika kamu ingin balas dendam, berikan aku sejumlah uang. Yang lain, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saling pengertian. Tentu saja aku mau. Uang bukan masalah.
Selama aku bisa membalas dendam untuk anakku, kamu lakukan saja dengan berani. Lakukan itu. Tuan Shen Nyonya Jiang, saya diutus oleh Kepala Pelayan Li untuk menjemput Anda. Kalau begitu tunggu sebentar. Kami akan berkemas dan keluar. Jangan khawatir. Lihat keluar. Hujan deras sekali. Dan kita punya beberapa laporan lagi. Akan keluar sore ini. Laporannya seharusnya. Tidak masalah kan? Bukankah dokter memberitahumu? Tidak ada. Dan tidak baik membiarkan orang menunggu. Mari kita tunggu. Dengan begini semua orang bisa merasa tenang. Ya Xiaoxie. Kamu sekarang putri baptis Tuan Su. Jaga baik-baik badanmu. Tuan Shen dan Nona Jian. Jika kamu pergi sore ini, bisakah saya memajukan 3 jam lagi? Ibuku akan dioperasi sore ini. Aku ingin mengantarmu. Aku akan pergi lagi. Tidak ada. Kalau kamu sibuk, kamu pergi duluan. Kami tidak terburu-buru. Nona Jiang, tolong lihat. Bisakah kamu? Jangan beritahu Kepala Pelayan Li. Jangan khawatir. Kalau dia bertanya, aku bilang, kamu sedang menunggu kami. Di luar hujan deras sekali, kamu harus mengemudi. Dengan aman. Baiklah, terima kasih. Tuhan menolongku. Shen Tianlin. Sepertinya gadis itu. Kamu berhasil. Penyelamat masa lalu selama 18 tahun. Kali ini, aku harus membiarkannya. Tidak ada tempat untuk dikubur. Biarkan kerja kerasmu selama 18 tahun. Semuanya sia-sia. Targetnya datang. Tuan, aku sudah mengirimkan fotonya padamu. Kali ini, aku takut bahkan tidak ada sisa sedikit pun. Mawei, kamu orang sibuk. Bagaimana kamu bisa luang hari ini? Telepon aku. Ya Tuhan, kamu orang tua akhirnya menerimanya. Aku takut setengah mati. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada yang bisa kubantu. Setengah jam yang lalu, tidak jauh dari rumah sakit 345, terjadi kecelakaan lalu lintas. Mobil yang mengalami kecelakaan itu milikmu. Aku kira, Li Quan, mobil apa yang kamu kirim? Pergi jemput Tuan Muda. Tempat duduk biasamu, mobil mewah itu. Apa yang terjadi pada Tuan? Mawei, di dalam mobil. Bagaimana keadaan orang-orang di dalam mobil? Kamu harus menyelamatkan mereka. Orang-orang di dalam mobil pasti tidak bisa diselamatkan. Suhu tinggi dari ledakan, bahkan tidak meninggalkan jasad. Kamu tidak ada di dalam mobil, atau orang penting lainnya kan? Tuan, Tuan Muda sangat cakap. Tuhan menolong orang baik, dia pasti akan baik-baik saja. Halo, Xiaoma, segera hitung korbannya, dan segera beritahu aku. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tuan tua baru saja memberi instruksi. Dan jasad Tuan Muda bahkan tidak bisa ditemukan. Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk menjelaskan ini pada Tuan tua? Halo, Tuan Muda. Apa kau ingat? Apa yang kukatakan padamu? Begitu Jiang Xin dan yang lain kembali, kau segera maju. Dan berlutut meminta maaf. Nenek. Mengerti. Ada apa sekarang? Nenek, barusan di dekat rumah sakit 345, ada kecelakaan mobil. Sepertinya Paman Kedua dan Jiang Xin juga ada di mobil itu. Kau tidak salah dengarkan. Tidak salah, Nenek. Lihat, beritanya sudah keluar. Mobil mewah ini milik Su Diyuan, mobil Tuan Tua Su, dan barusan saja keluar dari rumah sakit 345. Barusan, kamu bilang mobil ini pergi ke sana. Kalau bukan untuk menjemput mereka, apalagi yang bisa dilakukannya? Ini benar-benar surga tidak melindungi keluarga Jiangku. Mari kita kembali. Jalan-jalan. Ya ampun. Tuan Muda, kamu baik-baik saja. Syukurlah sungguh. Tuan Muda, mengapa ponselmu mati? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku baru saja pergi mengambil laporan. Ponselku habis baterai mengisi daya sebentar. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Mobil mana yang kecelakaan?
Sudah kamu periksa, apakah itu kecelakaan atau disengaja? Kami sedang menyelidiki. Tapi untuk amannya, aku akan mengatur pasukan khusus untuk menjemputmu sekarang. Tidak perlu. Itu kecelakaan. Kalau begitu tidak ada masalah. Jika itu disengaja, kurasa mereka juga berpikir. Mereka berhasil. Kamu mengirim pasukan khusus. Terlalu berlebihan. Tidak berlebihan sama sekali. Sebelum masalahnya diselidiki dengan jelas, aku harus melindungimu dengan baik. Ini semua salahku. Kalau aku tidak membiarkannya pergi, dia tidak akan mengalami kemalangan ini. Jika itu berkah, itu bukan bencana. Jika itu bencana, kamu tidak bisa menghindarinya. Jika kita tidak pergi, mengambil laporan, mungkin kita yang akan mati. Shen Hao, sepertinya aku berhutang nyawa lagi padamu. Kejadian ini terjadi. Terlalu banyak kebetulan. Mungkin tidak sesederhana itu. Hentikan mobilnya, cepat hentikan. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Cepat sekali. Nenek, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tuan Zhu, Nyonya Xiu, mengapa Anda datang sendiri? Maka meluhur. Pasti besok, kosongkan untuk Tuan Muda Su. Atau bagaimana, kalau sekarang? Aku akan mengantarmu melihatnya. Itu juga bisa. Nyonya Tua Hai, apa yang kamu bicarakan mengenai kita sebelumnya? Itu semua salah paham. Kami datang hari ini, justru untuk masalah inilah. Kami datang. Tuan Su, apa yang Anda katakan? Mengapa aku tidak mengerti? Antara dua keluarga kita sebelumnya, semuanya adalah salah paham kecil. Keluarga Su sudah menelpon. Kami datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Maka meleluhur keluargamu tidak perlu dipindahkan lagi. Juga, di mana Jiang Xin? Masalah ini, Jiang Xin masih di rumah sakit. Begitukah? Permisi, kenapa pergi ke rumah leluhur? Kepala pelayan Li mengatur kami untuk mengantarmu pulang dengan aman. Kemungkinan besar Butler Lee tidak tahu kita tidak tinggal di sini. Hari ini, cukup ramai di pintu masuk keluarga Jiang hari ini. Dia. Tuan Shen, kalau begitu kami akan pergi sekarang. Xiao Xin, kau baik-baik saja? Bagus sekali, bagus sekali. Xiao Xin, kau datang tepat waktu. Tuan Su, dia datang hari ini khusus untuk meminta maaf padamu. Dia bilang masalah sebelumnya, semuanya salah paham. Baru saja, dia masih mencarimu. Ya, Jiang Xin, kami datang kali ini adalah untuk meminta maaf padamu. Kerugian yang Pama sebabkan padamu sebelumnya. Aku merasa sedikit bersalah tentang itu. Su Wen-san, hentikan akting munafikmu. Kerugian yang kau sebabkan pada Jiang Xin, apakah itu sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan satu permintaan maaf? Aku sudah bilang waktu itu, kalau kau mau minta maaf, berlututlah. Dasar bocah nakal. Jangan keterlaluan. Apakah aku keterlaluan? Atau apakah yang kau lakukan terlalu berlebihan? Bukankah kau ingin meminta maaf? Meminta maaf seharusnya dilakukan dengan benar. Kau ini apa? Apa kau punya hak bicara di sini? Tuan Su, ini hanya orang dari gunung. Seorang udik, tidak mengerti aturan apapun. Tolong jangan marah. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kami. Sama sekali. Karena itu salah paham. Kalau begitu mulai sekarang, kita akan hidup masing-masing. Mengenai makam leluhur keluargaku, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Baiklah, kalau begitu kita tidak usah saling ikut campur urusan masing-masing. Maka meleluhur keluargamu. Aku bahkan tidak peduli. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu keluar. Tuan Tuesu, Ayo pergi. Shen Hao, lupakan saja. Bahkan jika mereka berlutut padaku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa aku dilukai oleh mereka. Tuan Tuesu, meskipun dia telah menerimaku sebagai anak baptisnya, tapi kita tidak bisa selalu terus mengganggunya, kan? Aku akan membuat mereka membayar harganya. Dasar udik kampung, kau hanya tahu cara mencari masalah. Belum cukupkah kau membuat masalah untuk keluarga Jiang kami? Cepat tutup mulut anjingmu. Jika bukan karena keberuntungan Xiao Xin kami, keluarga Jiang kami akan hancur olehmu. Tahu, apa kau masih mencoba memukulku, wanita tua ini? Kau. Dasar bajingan. Xiao Xin kami sekarang adalah putri baptis. Tuan Besar Zhu, tunggu sebentar. Kau kemasi saja barang-barangmu. Kembali ke tempat asalmu. Pergi sana. Jangan bermimpi lagi tentang kodok yang ingin makan daging angsa. Aku beritahu ya, keluarga Jiang kami tidak akan menerimamu. Cepat pergi sana. Nyonya besar, jangan keterlaluan. Aku sudah lama menoleransimu. Nenek, Shen Hao adalah tunanganku.
Pernikahan ini bukan hanya diatur oleh kakakku, itu juga ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Besar Zhu. Lagi pula cabang kami tidak termasuk keluarga Jiang, dan Shen Hao tidak perlu diterima oleh keluarga Jiang, bukan? Jiang Xin, bagaimana bisa kau bicara pada nenek seperti itu demi ode kampung ini? Nenek, aku memanggilmu nenek karena demi kakakku. Kurasa kalian semua sudah lupa bagaimana kalian mengirimku ke Fu dalam waktu itu, kan? Tahu, kalian semua kemari berlutut. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Tahu, kau mengirim keponakanmu sendiri kepada orang lain. Apa kau ini manusia? Hari ini, jika Xiaoxin tidak memaafkanmu, tahu, keluar dari keluarga Jiang. Jiangxin. Itu hanya kebingungan sesaat pamanmu. Tapi aku juga melakukannya demi keluarga Jian. Hanya saja metodenya salah. Paman salah. Mohon maafkan aku. Baiklah. Jiang Qian, apa kau bisu? Xiaoxin, aku akui aku salah. Tapi kamu harus berpikir. Saat itu keluarga Jiang kita dirugikan oleh si udik ini. Sampai sejauh mana? Bisakah aku tidak mencoba menyelamatkan diri? Kakak salah. Maafkan kakak. Maafkan aku. Lupakan saja, lupakan saja. Kalian berdua bangun dulu. Dia benar-benar wanita bodoh. Xiaoxin, kau sudah memaafkan kami. Nenek juga meminta maaf padamu. Andai saja nenek bisa menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, nenek. Jangan bicara lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Biarkan saja. Apa kau dengar? Mulai sekarang, kalian semua harus baik-baik saja. Jiang Xin, mari masuk dan bicara. Xiaoxin, jangan kembali malam ini. Tetap di sini saja. Aku sudah minta seseorang menyiapkan kamar. Besok, nenekmu ingin mengumpulkan keluarga Jiang. Panggil semua orang. Mengadakan perjamuan. Dan pada saat yang sama, juga mengumumkan sebuah keputusan. Tidak perlu. Aku pilih-pilih soal tempat tidur. Perjamuan besok. Aku akan hadir tepat waktu. Jika tidak ada yang lain, kami akan kembali dulu. Ya, kalau begitu kalian semua kembali dulu. Besok aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Kamu harus datang besok. Ayo pergi, Shen Hao. Nenek, dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Seperti apa dia sekarang? Niat kami baik. Membiarkannya tinggal di rumah, sudah menunjukkan cukup hormat padanya. Dan dia masih menolak. Wanita yang buruk. Cukup. Nenek. Nenek, aku hanya tidak tahan dengan sikapnya padamu. Aku juga membela nenek. Jika kamu benar-benar punya bakti ini, maka pergilah jadi putra angkat. Atau cucu angkat Zudi Yuan. Baiklah, kamu harus bersikap baik akhir-akhir ini. Tapi ingat, tidak peduli apa yang nenekmu putuskan. Dia membantumu. Nenek, aku bisa menanggung sedikit keluhan pribadi. Itu bukan apa-apa. Aku hanya tidak tahan dengan sikapnya padamu. Nenek tahu kamu yang paling penurut. Nenek, semua yang kulakukan demi kebaikanmu sendiri. Keluarga Jiang hanya punya satu pewaris laki-laki sepertimu. Tidak peduli apa yang kamu katakan tentang Jiangxin dan Jiangmeng. Mereka berdua perempuan. Pada akhirnya itu tetap akan diserahkan kepadamu. Nenek, aku tahu nenek paling mencintaiku nenek. Shen Hao, bukankah biasanya kamu cukup banyak bicara? Kenapa hari ini kamu diam sekali? Bukan apa-apa. Shen Hao, katakan padaku jujur. Apakah kamu pikir aku sedikit bodoh? Tidak sedikit pun. Kau sangat konyol. Baiklah kakak. Aku tahu segalanya yang mereka lakukan. Aku juga mengerti bahwa jika bukan karena Tuan Besar Zhu hari ini, mereka tidak akan. Aku salah dan tunduk padaku. Namun, kulihat mereka menangis dan meminta maaf padaku. Aku benar-benar merasa iba. Aku benar-benar tidak berguna. Aku benar-benar benci diri yang seperti ini. Xiaoxin. Xiaoxin ini. The film was Kebaikan dan kemurahan hati, translated and tidak salah. narrated by M Media. Tapi, berbaik hati pada orang yang menyakitimu. Benar-benar agak konyol. Shen Hao, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku harus mengubah
diri yang seperti ini. Jangan khawatir. Aku yang akan menangani semuanya mulai sekarang. Halo. Tuan kecil, sudah bisa dipastikan bahwa kecelakaan mobil itu buatan manusia. Mengenai siapa yang menghasut dan merencanakannya, masih dalam penyelidikan. Seharusnya terkait denganku. Mungkin terkait dengan musuh tuanku juga. Tuan sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Aku yakin akan segera ada jawabannya. Baiklah. Shenhao. Nanek mengirim mobil untuk menjemput kita. Mengerti. Baiklah. Xiaoxin, kamu di sini. Apa kabarmu? Apa kamu tidur nyenyak semalam? Tidak apa-apa. Kamu di sana. Tidak ada tempat duduk di sini. Pergilah ke yang di sebelahmu itu. Dan duduk di sana. Baiklah, kalau begitu. Aku akan bersamanya. Bagaimana bisa begitu? Perjamuan hari ini khusus disiapkan untukmu. Menurutku, seseorang harus bertukar tempat. Baiklah. Tidak apa-apa. Kalian duduklah. Aku bisa duduk di mana saja. Benar, Nenek. Dia hanya orang udik dari gunung. Sama sekali tidak cocok untuk kursi utama. Lihat semua orang di sini. Status siapa yang tidak lebih tinggi darimu, membiarkanmu duduk di sebelah, sudah memberi Jiangxin muka. Itu kau. Menurutmu, kau pantas duduk di sini kalau begitu. Benar. Aku yang terhormat, Tuan Muda Fang Group. Suami Jiangmen. Dan kamu, orang udik dari gunung. Apel, kamu masih mau duduk di kursiku? Hari ini, aku akan duduk di kursimu. Ayo coba saja. Aku katakan sekarang, jika kamu bisa duduk di kursi ini, aku akan menulis namaku. Terbalik. Benar-benar tidak tahu apa statusmu. Ini rumah Jiing. Kau pikir kau ini orang tidak berguna? Apakah ada tempat untuk duduk? Shenhao, lupakan saja. Mari kita ke kotak berikutnya. Ayo kita pergi. Tidak. Aku harus duduk di sini hari ini. Biarkan mereka juga mengenali sekali identitas mereka sendiri. Aku terlalu malas mengikutimu. Omong kosong. Nenek, katamu, siapa yang harus pergi? Jiangxin, biarkan dia pergi. Hari ini kita adalah keluarga. Semua sangat bahagia. Nenek, Jangan demi orang luar pagar dan merusak kesenangan semua orang. Kamu dengar itu? Kamu yang mengatakannya. Menjadi manusia, yang terpenting adalah mengenal diri sendiri. Tapi, putri angkat Tuan Zhu, itu Jiangxin bukan kamu. Dan, di Tongchen, siapa yang tidak tahu, kamu adalah orang yang dicari. Tuan Zhu hanya sampah yang mencoba mengambil alih. Dia adalah putri baptis. Dia cuma mainan pria. omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang kukatakan, kamu tahu di dalam hatimu. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Hati-hati, ini tidak diizinkan. Singkirkan benda ini sekarang. Letakkan pistolnya. Pistol. Bisa kau mainkan. Kau tahu cara menggunakannya. Biar kuajari. Ayo ku beri kau kesempatan. Kemari dan bunuh aku. Ayo. Jangan memaksaku. 3, 2, 1. Tidak hebat. Memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Jiangxin, kau jangan biarkan. Kau orang liar, hentikan. Aku akan panggil polisi. Apa yang kau katakan? Shenhao, itu sudah cukup. Mungkinkah kamu ingin menambil orang-orang keluarga Jiang kami? Semua salah keluarga Jiang. Nenek tua. Kau bisa lanjutkan. Baiklah, mari kembali ke topik. Aku punya sesuatu untuk diumumkan.
Nenek, ada apa? Ini adalah hal pertama. Tentu saja Jiang Xin menjadi Tuan Su. Utai baptis. Shen Hao, Bagus. Semua orang bersulang. Sorak-sorai. Sedangkan untuk hal kedua ini, aku sudah tua. Ingin menunjuk Jiang Xin menjadi ketua. Guk Jian. Nenek, Ibu, Nenek. Nenek, ada apa denganmu? Nah, kau baik-baik saja. Pergi lihat dia. semua orang ada di sini. Jangan salahkan Zu untuk hari ini. Ayo silakan. Tuan Su, kamu kepada kami. Apa yang telah dilakukan? Sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Hanya menaruh racun kecilku ke dalam makanan dan minumanmu. Bagaimana ini mungkin? Kita semua di sini. Tidak perlu aku melakukannya sendiri kan? Benar Fan Jun. Paman Zu, bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari Xiao Fei, teman baiknya semasa hidup. Paman sangat menghargaimu. Aku selalu berpikir bahwa biasanya aku memperlakukanmu dengan baik. Nyonya Besar Hei, tidak peduli seberapa banyak yang kamu berikan, itu tidak sebanyak separuh kekayaan keluarga Jiang. Bukankah begitu? Bocah. Dasar bocah. Cukup Nyonya Besar Hei. Semua orang yang menyakitiku hari ini ada di sini. Yang menyelamatkanku dari kesulitan. Kalian semua harus menemani putraku sampai mati. Begitukah? Kau yakin dia meminumnya? Aku yakin. Aku melihatnya meminumnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku heran bagaimana dia kembali normal. Jadi begitu. Dia terinfeksi cacing boneka darah dan berubah menjadi boneka. Seperti yang diharapkan dari murid Shen Tianlin. Kau memang punya wawasan. Kau terlalu memuji. Sepertinya bahwa terakhir kali aku mengatur kecelakaan mobil dan menyuntikkan ke tubuh gadis itu. Cacing Yang Yan. Itu kau. Jadi kenapa? Jika kau terkena 5 racun unik gur, kau bocah tetap akan mati hari ini. Serang. Aku tidak punya permusuhan denganmu, senior. Kenapa menghindar, ada apa? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan fakta bahwa kau adalah murid Shen Tianlin. Serang. Hati-hati.